Ini masih mengenai tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu ketika Baghdad dilanda kelaparan. Pada suatu masa, telah terjadi sebuah krisis pangan di Baghdad. Negeri 1001 malam ini sedang dihantam penceklik, sawah-sawah kering dan panen gagal. Kelaparan dan kemiskinan merata di seluruh Baghdad. Tentu saja hanya kalangan istana yang masih bisa makan kenyang. Rakyat secara keseluruhan berada dalam bencana kelaparan, termasuk Syekh Abdul Qadir. Krisis pangan di Baghdad itu terjadi saat Syekh Abdul Qadir masih menjadi santri di kota itu. Sebagai santri yang dilanda kelaparan, Syekh Abdul Qadir setiap hari hanya memakan sisa-sisa makanan. Suatu hari, karena diserang rasa lapar yang menggigit, Syekh Abdul Qadir pun keluar dari pondoknya untuk mencari sisa-sisa makanan di sampah-sampah yang ada di sudut-sudut kota Baghdad. Namun setiap kali hendak ke tempat sampah, tempat itu sudah dikerubungi oleh orang-orang miskin lainnya. Orang-orang miskin ini saling berebut sisa-sisa makanan yang ada di sana. Melihat kondisi itu, Syekh Abdul Qadir akhirnya tidak jadi ikut berebut makanan dengan mereka. Akhirnya, beliau memutuskan untuk pergi ke masjid dan beristirahat. Dalam kondisi perut lapar melilit, beliau hanya diam di masjid itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda sambil membawa roti dan daging panggang. Pemuda itu langsung duduk di dekat Syekh Abdul Qadir. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, pemuda ini berasal dari keluarga kaya karena di saat masyarakat Baghdad dilanda kelaparan sehingga harus mencari makanan di tempat sampah, ia justru menikmati makanan yang sangat enak dan penuh gizi. Di dekat Syekh Abdul Qadir, pemuda itu dengan enaknya melahap makanannya. Syekh Abdul Qadir hanya melihat saja. Karena saking laparnya, setiap kali pemuda itu memasukkan roti dan daging panggang ke mulutnya, Syekh Abdul Qadir hampir saja secara refleks ikut membuka mulut. Namun beliau segera sadar dan menahannya. Hingga akhirnya pemuda itu tahu bahwa di dekatnya ada seorang yang kelaparan dan ia bermaksud memberikan sebahagian rotinya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun Syekh Abdul Qadir menolaknya. Namun karena pemuda itu terus mendesak, Syekh Abdul Qadir pun bersedia menerima pemberiannya. Tetapi Syekh Abdul Qadir hanya mengambil sedikit saja dari pemberian pemuda tersebut. Lalu terjadilah dialog antara Syekh Abdul Qadir dan pemuda tersebut. "Anda dari mana? Apa yang kau kerjakan di Baghdad?" tanya pemuda itu. "Aku dari Jilan. Aku di sini menuntut ilmu," jawab Syekh Abdul Qadir. "Loh, saya juga dari Jilan. Apakah Anda kenal dengan seorang pemuda seusia Anda? Namanya Abdul Qadir, cucu dari Abdullah Asyuma'i yang dikenal ahli zuhud," tanya pemuda itu. "Ya, aku adalah Abdul Qadir, orang yang kau cari." "Hah? Apa? Anda Abdul Qadir? Wah, demi Allah, saya minta maaf. Saya tiba di Baghdad mencari-cari kamu. Namun tak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Aku hanya berputar di sekitar Baghdad selama berhari-hari, hingga uangku habis sendiri. Sampai 3 hari 3 malam aku tidak makan karena kehabisan bekal. Karena itu, dengan terpaksa sekali, aku menggunakan sebahagian uangmu yang dititipkan oleh ibumu untuk membeli makanan, termasuk membeli roti dan daging panggang ini. Karena itu, makanlah roti dan daging panggang ini. Ini adalah hakmu. Aku beli dengan uangmu." "Memang apa sesungguhnya yang terjadi?" tanya Syekh Abdul Qadir kepada pemuda itu. "Begini, sekali lagi aku minta maaf. Kemarin ibundamu telah menitipkan uang sebesar 9 dinar kepadaku untuk diberikan kepadamu. Tapi karena kemarin selama berhari-hari aku tidak menemukan kamu, sehingga uang bekalku sendiri habis. Uang dari ibundamu ini akhirnya berkurang karena aku gunakan untuk membeli roti," jawab pemuda itu. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir tidak marah sama sekali. Beliau justru tertawa. Setelah pemuda itu memberikan sisa uang kepada Syekh Abdul Qadir beserta sisa roti yang dibelinya, Syekh Abdul Qadir menerimanya, tetapi kemudian memberikannya kembali kepada pemuda tersebut. Syekh Abdul Qadir tahu bahwa pemuda itu juga tidak mempunyai uang karena berhari-hari mencari dirinya. Pemuda itu sampai kehabisan bekalnya. Karenanya beliau kemudian memberikan seluruh sisa uang dari ibundanya kepada pemuda tersebut. Dan inilah ciri khas seorang wali. Meski dilanda kelaparan akut, di saat datang rezeki halal kepadanya, ia pun tetap sedekahkan rezeki itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Kisah selanjutnya yaitu khasiat rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Selain pernah dilanda krisis pangan, Baghdad juga pernah dilanda penyakit mematikan.
Pernah suatu masa Baghdad diserang penyakit kolera ataupun ta'un. Akibatnya banyak penduduk Baghdad yang meninggal dunia. Merebaknya penyakit kolera itu membuat penduduk Baghdad panik dan bingung. Mereka lari ke sana kemari untuk mencari obat, tetapi tak satupun dokter atau tabib yang sanggup menyembuhkan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah lari ke Syekh Abdul Qadir. Menghadapi masyarakat Baghdad yang membanjiri rumahnya untuk minta tolong karena wabah kolera, Syekh Abdul Qadir memberikan solusi yang aneh. Beliau berkata kepada kerumunan masyarakat, "Kalian yang mau makan rumput di sekitar rumahku, insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit kolera yang menimpa kalian." Tanpa menunggu lama, orang-orang itu langsung berduyun-duyun ke halaman madrasah. Mereka langsung mencabuti rumput di sekitar madrasah dan memakannya. Tak lama kemudian penyakit mereka langsung sembuh. Karena banyaknya orang yang terjangkiti penyakit kolera, maka semakin banyak orang yang merumput di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir. Hingga akhirnya sekitar madrasah itu langsung bersih. Tak ada satupun rumput yang nongol. Namun penduduk Baghdad lainnya yang terkena kolera tidak kebahagiaan rumput. Rumput di sekitar madrasah sudah tandas, sementara orang-orang yang terkena kolera masih sangat banyak. Maka Syekh Abdul Qadir bilang kepada mereka yang tak kebahagiaan rumput ini, beliau berkata, "Kalian yang tak kebahagiaan rumput, silahkan meminum air yang ada di sumur madrasahku. Insya Allah penyakit kalian disembuhkan oleh Allah." Mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir itu, mereka langsung menuju ke sumur madrasah. Di situ mereka langsung menimba dan meminumnya. Hingga saat itu juga penyakit mereka langsung hilang. Bukan hanya itu, penyakit kolera yang ada di Baghdad pun akhirnya hilang. Penduduk Baghdad kembali aman dan sehat.